الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lah maka walaula fadlullah wa rahmatihi ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah dan kurnianya, niscaya manusia itu tidak akan bisa bersih dari perbuatan fahsya maupun mungkar itu selama-lamanya. Maka Allah turunkan rahmatnya dengan menurunkan Al-Quran, kemudian mengutus di tiap-tiap umat seorang Rasul, ya, termasuk kita, umatnya Nabi Muhammad. Dengan Allah turunkan, Allah utus Rasulullah, kemudian dengan diutusnya Rasul dengan membawa Al-Quran, kemudian Rasul mengajarkan kepada kita, itu termasuk salah satu rahmat atau nikmat terbesar dari Allah bagi hamba-hamba Allah yang beriman, sehingga tidak lagi mengikuti langkah setan, namun mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Dengan begitu hati kita, jiwa kita menjadi suci, karena Allah menghendaki akan menyucikan jiwa siapapun yang Allah kehendaki. Caranya bagaimana? Allah turunkan pedoman, kemudian Allah utus di tiap-tiap umat seorang Rasul. Nah, dalam hal ini kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kata Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Diingat kembali Quran surat Ali Imran ayat 164. Surat Ali Imran surat 3 ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, laqad mannallah, ya, jadi anugerah terbesar dari Allah buat kita hamba-hamba Allah yang mengaku beriman, itu bukan materi dunia, bukan harta yang banyak, bukan anak-anak yang sukses, bukan keturunan yang sukses, bukan pangkat dan kedudukan yang tinggi, bukan status sosial masyarakat yang tinggi, bukan itu anugerah terbesar. Ternyata anugerah terbesar dari Allah buat hambanya yang beriman saat Allah utus seorang Rasul dari kalangan kita, maksudnya dari jenis manusia, ya. Tugas Rasul yang diutus oleh Allah ini membacakan ayat-ayat Allah, bukan hanya sekedar membacakan, tapi juga menjelaskan. Talayat telu tilawah. Beda dengan qara'a yaqra'u. Kalau qara'a yaqra'u hanya dengan baca. Maka ketika malaikat Jibril turun diutus oleh Allah untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra. Jawab Nabi, ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Kalau qara'a yaqra'u itu hanya membaca. Namun kalau tala yatlu, membaca dan menjelaskan, membaca dan menjelaskan maknanya. Maka tugas Rasul yang diutus oleh Allah tadi yaitu untuk membacakan serta menjelaskan ayat-ayat Allah. Nah, dengan ayat-ayat itu maka
seorang yang mau menerima penjelasan ayat-ayat Allah, hatinya, jiwanya akan tenang, jiwanya akan suci. Sehingga jiwa ini untuk bisa suci tidak bisa tidak, harus mengikuti ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Rasulullah dan diterang-terangkan oleh Rasulullah. Maka kalau ada orang yang ingin jiwanya suci, jiwanya selamat, bersih, jauh dari penyakit hati, kok tanpa Al-Quran? Tidak mungkin. Sudah tidak mungkin ya. Ada orang pengen hatinya bersih, tidak punya rasa, tidak punya penyakit hati, iri, dengki, serai, milik, sombong, takabur, dan lain sebagainya. Kok tanpa Al-Quran, tanpa sunnah, tuntunan Rasulullah? Tidak mungkin. Karena ini urutan ayatnya begitu. Untuk bisa menyucikan jiwa seseorang harus dibacakan dan dijelaskan dulu ayat-ayat Allah. Dengan begitu hati seseorang akan suci. Kalau jiwa sudah suci, jiwa sudah bersih, maka dia baru siap menerima pengajaran. Maka urutan berikutnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kalau jiwa seseorang sudah suci, sudah bersih, maka siap menerima pengajaran. Nah, dulu ayat-ayat Makkiyah itu semuanya berisi tentang ketauhidan, mengisahkan Allah, pokoknya meluruskan akidah dulu, meluruskan tauhid dulu. Belum ada ayat-ayat, belum turun ayat-ayat tentang syariat, tentang ilmu di situ dan lain sebagainya. Pokoknya tentang tauhid dulu, yang Makkiyah itu. Lah baru setelah jiwa bersih, jiwa suci, yakin bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, baru turun ayat-ayat berikutnya yang berisi tentang ilmu. Maka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sehingga jiwa yang bersih, yang suci, jauh dari penyakit hati, itu jiwa yang siap untuk menerima pengajaran Al-Quran dan pengajaran hikmah dari sunnah-sunnah Rasulullah. Tanpa itu manusia akan selalu berada dalam kesesatan yang nyata. Tanpa jiwa yang suci, tanpa pengajaran Quran dan sunnah, manusia akan berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, dengan cara inilah Allah mensucikan jiwa seseorang. Bukan Allah dalam arti tebang pilih, oh fulan saya sucikan jiwanya, oh fulan tidak usah. Bukan begitu. Sebetulnya Allah itu sudah menghendaki semua hambanya itu suci jiwanya. Terbukti semua manusia diciptakan oleh Allah, disempurnakan. Hatta Fir'aun pun, sampai Fir'aun pun juga dibekali dengan fitrah. Fitrah itu kesiapan untuk mengikuti agama tauhid dan siap mengamalkan agama tauhid itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tinggal manusianya saja. Ada yang mengambil petunjuk Allah tersebut, ada yang berusaha untuk meraih petunjuk Allah sehingga jiwanya menjadi suci. Namun tetap ada manusia yang tetap dalam kesesatan. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada yang tetap dalam kesesatan. Setelah datang petunjuk yang terang, yang gamblang, ayat-ayat Allah dijelaskan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan pengajaran-pengajaran, dan dengan pengajaran Rasul itu jiwa seseorang bisa suci. Namun manusia tetap memilih jalan kesesatan, tetap mengikuti setan dengan banyak langkah yang dimilikinya. Maka selamanya kalau dia mengikuti langkah-langkah setan, selamanya dia tidak akan pernah terbebas dari perbuatan fahsya maupun kemungkaran. Ya. Namun kalau dia segera tersadar bahwa
saya mengikuti langkah setan, saya tersesat dari jalan Allah, sedang kehidupan dunia ini sementara, kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti setelah selesai kehidupan dunia ini. Maka dia segera sadar, masih diberi waktu oleh Allah, ditangguhkan ajalnya. Dia sekali mengikuti langkah setan, tidak langsung diadab oleh Allah, tidak langsung dimatikan oleh Allah, namun ditunda oleh Allah, diberi tangguh biar mikir mau berhenti tobat dari kemaksiatannya atau terus berfoya-foya dalam kemaksiatannya, sehingga diberi tangguh. Nah, kalau dia bisa sadar, mikir dengan tangguh yang Allah berikan, kemudian berhenti total, lantas tobat kembali kepada Allah, nah berarti dengan itu dia mengambil petunjuk dari Allah, hatinya menjadi suci, jiwanya bersih, sehingga dia terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar karena rahmat dan karunia Allah, anugerah dari Allah. Laqad manna beda dengan an'ama. Kalau manna itu kenikmatan dari Allah tanpa putus, terus bersambung. Tapi kalau an'ama kadang terputus. Kalau manna sudah, itu kenikmatan tiada putus, anugerah terbesar. Maka anugerah Allah kepada nabinya itu tidak pernah terputus. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Itu anugerah tanpa putus itu. Kalau an'ama kadang terputus. Nah, ayat itu menggunakan manna, sehingga anugerah diutusnya Rasul dengan membacakan dan menjelaskan ayat-ayat Allah, dengan itu mensucikan jiwa manusia dan memberikan pengajaran kepada manusia sehingga manusia terbebas dari kesesatan. Itu anugerah yang tidak pernah terputus. Kalau ingin terlepas dari fahsya dan mungkar, maka jangan ikuti langkah setan, namun ikuti langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Allah dan juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu berarti kita ada usaha untuk meraih petunjuk Allah, berarti fitrah kita hidup, fitrah kita jalan dan berfungsi. Dengan itu Allah sucikan jiwa-jiwa manusia. Ya, ada lagi.